Tak banyak daerah di Indonesia yang memiliki tempat wisata sekaligus sejarah dalam satu kawasan. Salah satunya terdapat di Desa Bleberan, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Siapa sangka, kabupaten yang terkenal karena sebagian besar wilayahnya selalu dilanda kekeringan ini menyimpan kekayaan alam yang sangat indah. Dengan ditemani Cindy, saya menaiki rakit yang dibuat secara sederhana oleh masyarakat. Menyusuri sungai dengan arus yang tenang selama 15 menit untuk mencapai air terjun Sri Getuk. Air terjun ini mengalir dari ketinggian 25 meter yang bersumber dari 3 mata air di atas bukit yang tidak pernah kering sekalipun di musim kemarau. Di balik keindahan desa wisata Bleberan Kabupaten Gunung Kidul, terdapat berbagai macam kisah sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah dari Gua Rancang Kencono, yang merupakan gua dengan syarat cerita dari mulai zaman prasejarah hingga masa-masa perjuangan dari Laskar Mataram. Bagaimana kita selengkapnya? Kami akan mencoba mengungkap sejarah yang berasal di tempat ini. Berkembang kisah, di tempat ini sering terdengar suara ketukan alunan musik saat hujan tiba. Ketuk, secara lafal mirip dengan getuk. Itulah yang menjadi awal mula air terjun ini dinamakan Sri Getuk. Tak jauh dari air terjun Sri Getuk, terdapat sebuah gua purba yang diperkirakan telah berusia ribuan tahun. Masyarakat menyebutnya dengan nama Gua Rancang Kencono. Rancang bermakna rencana dan Kencono berarti baik. Karena konon, gua ini dahulu pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian Laskar Mataram pada tahun 1720 Masehi, sekaligus menyusun rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Menurut cerita tutur masyarakat, ada 3 sosok sentral yang menjadi pemimpin Laskar Mataram saat itu. Menurut cerita dari legendanya ada Kiai Sorengpati, Kiai Putu Timbowo, dan Kiai Kromo Wongso yang mengadakan penyusunan strategi di Gua Rancang Kencono ini. Makanya disebut dengan Gua Rancang Kencono ini memang untuk menyusun strategi perang melawan Belanda pada waktu itu oleh 3 Laskar Mataram itu. Sehingga dengan sejarah itu kita ingin mengembangkan dari tempat ini, karena ini adalah merupakan potensi di Desa Bleberan yang menurut kami pada waktu itu bisa dikembangkan menjadi wisata sejarah dan juga wisata alam yang kita punyai. Konon, gua ini juga pernah menjadi tempat para tokoh bangsa untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa sebelum mendirikan negara Indonesia. Meski belum ada penelitian sejarah yang mendukungnya, namun prasasti burung Garuda dan nama-nama yang terukir di dinding gua membuktikan bahwa tempat ini telah menjadi saksi sejarah bagi perjalanan bangsa ini. Saya dan Cindy pun bertemu dengan Pak Aryo, sejarawan yang akan menjawab semua rasa penasaran terkait cerita Gua Rancang Kencono. Penasaran mengenai sejarah dari Gua Rancang Kencana ini seperti apa, Pak? Gua ini mulai populer karena di sini dulu menjadi tempat pertemuan para kasatria Mataram zaman Kartosuro untuk merancang sebuah perlawanan terhadap VOC. Dan waktu itu yang bekerja sama dengan Amangkurat Jawi. Kalau menurut folklornya, 3 tokoh yang berada di sini yang merancang pertemuan untuk melawan VOC itu ada 3, Sorengpati, terus Putut Lingga Bawah,
Terus yang ketiga Krama Wangsa, Kromo Wongso kalau orang sini sebut ya. Itu folklore yang hidup di sini, itu nama samaran. Tinjauan sejarah saya perkirakan bahwa Soreng Pati itu adalah Pangeran Blitar. Terus Putut Linggabawa itu adalah Diponegoro, tapi ini bukan Diponegoro perang Jawa. Ini pada zaman Mataram Kartosuro. Jadi sekitar tahun 1720. Mereka kemudian menyerang balik ke Kartosuro, melawan VOC dan melawan tentunya juga Amangkuratjawi sebagai raja bentukan VOC. Nah, maka sini sangat populer. Kalau dari pemilihan tempat di Gua Rancang Kencana ini, kan di Kabupaten Gunung Kidul ini banyak sekali ya Pak gua-gua yang dari Gunung Kars itu. Kenapa sih Pak mereka atau dari Kerajaan Mataram lebih memilih tempat ini? Gunung Kidul ini punya banyak gua di bawah tanah, punya banyak sungai di bawah tanah, sehingga secara strategis ideal untuk bersembunyi. Sehingga sejak zaman Majapahit dulu itu tempat bersembunyi atau berlarinya itu kebanyakan sebagian besar ke arah Gunung Kidul, dan itu sampai zaman Mataram pola itu diikuti karena di sini di bawah itu kadang ada air sungainya, jadi tidak perlu keluar. Baik Pak Arya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan berguna. Sungguh sebuah cerita sejarah yang luar biasa. Dapatkah kami memperoleh informasi lebih dalam tentang gua ini? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Nah Jen, sekarang kita sudah berada di dalam goa yang menjadi tempat wisata sejarah di Kabupaten Gunung Kidul. Kami telah bersama Jen, rekan Indigo yang akan mencoba mendapatkan informasi masa silam melalui mata batinnya. Masa banget, udah kuat banget. Nah Jen, tadi Jenny bilang ada sosok aura negatif juga yang berasal dari luar. Itu memang sebelah mana sih Jen? Aura negatifnya di pojokan sebelah situ sih. Di sebelah sana? Sosok apa itu memangnya? Jadi dia tuh kayak atasnya orang, terus bawahnya tuh nggak ini sih, nggak kelihatan karena dia disitu kayak semacam duduk gitu. Semacam duduk, tapi rupanya itu menyerupai manusia. Dia sebenarnya laki-laki, tapi kayak badannya tuh penuh dengan rambut semua gitu. Oh jadi berisikan rambut semua seperti itu ya? Itu sedang apa Jen? Dia lagi ngeliatin ke arah kita sih. Nah bicara tadi katanya tempat ini dijadikan tempat rapat. Itu Jenny tahu nggak posisi dari Pangeran Diponegoro dengan laskar-laskar Mataram yang itu melakukan rapat di sebelah mana memangnya? Biasanya di sini. Jadi di tempat ini sekarang kita. Jadi ini ada kayak batu ini. Itu tuh kayak dulunya tuh buat tempat duduknya sih Pangeran Diponegoro. Biasanya di sekitar sini itu banyak kayak petinggi-petinggi dari Kerajaan Mataram. Gitu. Saya dan Cindy pun tertarik untuk merasakan energi di tempat ini. Bisa di sebelah sini aja. Bisa. Soalnya dia nggak suka dengan keberadaan kita gitu loh. Kayak merasa tempatnya itu terganggu. Saya sih ngerasa kayak ada getaran di tangan. Ini tangan saya dibawa gerak sendiri sih. Ini kenapa ya? Itu emang dari si makhluk yang tadi aku lihat itu. Emang ada gesekan energi seperti itu ya? Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sih cuma ngerasain lebih dingin tadi sih, lebih dingin aja di daerah sini bawah. Di telapak tangan terus agak kenceng di atasnya. Padahal kan sini kan panas, karena kan di dalam gua ini kan cukup lembab banget. Terus kenapa bisa malah merasakan hawa dingin seperti itu? Udah nggak dingin sekarang. Udah nggak. Ya. Nah, Mas Jalak, tadi ketika kami sedang melakukan pendeteksian di dalam gua, ini Mas Jalak mencoba memvisualisasikan apa, Mas?
flashback ketika mereka merencanakan sesuatu. Iya, merencanakan sesuatu. Tapi memang mereka melakukannya di sini atau di dalam? Di dalam. Di dalam, lebih di Iya. dalam ya. Cuman kalau yang di sini untuk orang-orang yang ikut aja di sebelah sini, mengantarkan. Kalau dari atribut yang digunakan ini mengenakan apa, Mas? Baju tradisional orang Jawa. Baju tradisional. Iya. Pakai ikat, pakai jari, pakai celana komprang hitam. Gitu. Rasa penasaran akan sisi lain dari misteri tempat ini akan coba kami gali kembali bersama Pak Kusumo. Tampaknya makhluk-makhluk di gua ini begitu beringas. Mereka tak suka dengan kehadiran kami. Ini sama dengan siapa ya, Gia? Siapa? Apa ini? Mau dibunuh? Ya jangan dong. Jangan, kita kan cuma mau nanya di sini tuh. Kami datang baik-baik kok. Apa nih? Nggak ada niat sama sekali untuk jahat di sini. Apalagi Keluarin seluruh kesaktiannya. Anda ini posisi Anda di sini sebagai apa memang? Orang Joko. Aku yang begini. Rumahnya di sini. Sosok Anda seperti apa? Ya, gini, saya kan kesini sebenarnya ingin mencari keterangan atau informasi mengenai sejarah yang berasal dari gua ini. Anda kan tinggal sudah lama, Anda bilang sendiri. Sejarah mengenai gua dari Rancang Kencana sendiri itu memangnya seperti apa? Kita yang lebih tinggi daripada ini. Yang Panas. Ya, udah keluaran. Saatnya makhluk ini lepas dari raga mediator kami. tapi ini sebenarnya Makhluk sosok apa yang merasuki raga mediator? Siluman. Siluman. Sekitaran siluman. Dari postur tubuhnya sendiri memang menyerupai manusia atau Agak seperti ini. lebih ke Cuman hewan dia kayaknya? memang agak bungkuk. Agak bungkuk. Tapi ini apa nih Mas yang runcing ini? Kulit, tapi dia Oh, kulitnya. skin tajam gitu. Jadi kayak taring seperti itu. Iya, mirip taring. Atributnya menggunakan apa ini? Kain selang-seling warna merah sama putih, merah putih. Merah putih. Yang sebelah sininya diselempangkan Iya, seperti ini. selempangan saja. Matanya juga Iya. agak lebih besar ya Iya. dibanding Dan hijau warnanya. warna hijau seperti itu. Hijau. Baik Mas Jalak, terima kasih. Mari. Terima kasih Mas. Karena belum mendapat informasi yang utuh, makhluk gaib di tempat ini kembali kami hadirkan. Tiba-tiba saja, makhluk ini mengajak adu kekuatan dengan Pak Kusumo. Nampaknya mediator ini sulit sekali untuk dikendalikan oleh kami. Dan nampaknya dia mencoba menyerang kami. Ilmunya dikeluarin semua. Pak Kusumo pun berhasil mengendalikan makhluk ini. Siapa namanya nih?
Sebelumnya Anda siapa? Satrongga. Gua ini dulu dipakai untuk apa? Ya, kisahnya seperti apa memangnya tentang Gua Rancang Kencana ini? Tempat ini dipakai buat apa? Gimana? Pelarian untuk persembunyian. Pitongatusan pedang perang kompeni. VOC ya? Prajurit Mataram oleh keplayon Rene. Ada yang melarikan diri ke sini. Senopati loro gelagar. Rancang. Gua untuk merancang berencana itulah. Rencana mulia, kesutan, ketujuan, kemakmuran Guru Mataram. Yang merancang itu siapa memangnya? Kiai. Beliau siapa? Kiai. Seorang pati. Waktu itu memang kondisinya, situasinya tuh seperti apa memangnya? Mataram isringke serangan ronta skala sandi negoni dewe kue pengkhianat. Posisinya waktu mereka merancang rencana itu di sebelah mana memang? Bien kono kuwi Di pojok sana? kenanganku ono pelataran orang ngono kuwi. Jadi bentuknya dulu gua ini terbuka seperti ini atau dulu cenderung tertutup depannya mungkin ya, jadi susah diketahui oleh pihak Belanda gitu? Iya. Nah, kalau ruang-ruang atau lorong-lorong yang berada di dalam difungsikan sebagai apa? Oke, pirong kebuka. Orang mingkasat kono kae. Ya, ketika para laskar Mataram merencanakan strategi di sini. Nah, strategi itu sebenarnya seperti apa? Strateginya bagaimana? Strategi sapit urang bolo sidik Triso Merjoyo ning siji Ya. rusake. Kenapa? Oke. Ya. Jowo keblinger Harta. lemarake bubar. Tapi dua orang yang merancang perang itu beliaunya gugur apa selamat waktu itu? Situ mboten perang, situ seputing mriki. Matur nuwun keteranganipun. Bermanfaat untuk orang banyak. Sauna buat dalaken nggih. Saatnya mediator siuman. Mas, jarak dari mediumisasi tadi, sosok makhluk apa yang bisa digambarkan? Asap, mirip asap, tapi bagian sininya mirip kayak apa ya? Kambing mungkin. Kambing. Tulang dia, ya. Tulang putih semua, tulang tirus gitu. Tapi ini yang kelihatan memang raut mukanya saja ya? Iya. Badannya enggak kelihatan ya? Badannya cuman gerak-gerak terus. Kalau ukurannya? Ukurannya tinggi sih, paling sekitar 2 meteran. Kurus tapi dia. Kurus. Tinggi. Tirus, pokoknya tirus juga. Mukanya tirus. Tirus. Baik Mas Jarak, terima kasih. Kini kami ingin mengorek informasi hubungan antara Gua Rancang Kencono ini dengan air terjun Sri Getuk. Tetap di Dua Dunia. Anda bisa memberikan informasi ke kami? Jadi Anda berasal dari mana memang? Air terjun Sri Getuk itu. Betul?
Makhluk ini mulai berbagi cerita dengan kami. Memang tempat itu dipakai untuk apa memangnya? Ini zaman Simondo, dongor resik-resik. Yang memakai tempat itu siapa? Layo kubu isi ono kaitane karo Mataram. Terus ada hubungannya Sri Geduk sama Gua Gua Rancang? Iya, nek hubungannya ya mesti ono. Ya, hubungannya seperti apa? Hubungannya ya aliran dari para penggede-penggede kene. Ya. Sing cumandha ana ing gua kene ya kuwi mesti ini resik-resik mesti menyang banyu suci kono. Dalane ya wis ana dhewe. Dalan sing saiki ora ngerti para penungso sing ditutup rapet. Oh iya. Ini kan di situ ada mitos bahwa sering terdengar bunyi-bunyi gamelan. Memang atas ulah Anda atau semacam gamelan sing diunekke ketok ning ora ketok. Lalu itu siapa? Rumus sing ra ketok. Tapi kenapa ya masyarakat di sini mendengar bunyi-bunyi gamelan seperti itu pada saat waktu hujan aja? Iya. Ya kuwi pas ya hutan digawe hutan. Ya, kali dah. Iya, balekno aku mau. Dirasa cukup informasi kami dapatkan, makhluk ini pun akhirnya pamit pergi. Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti manusia biasa, Manusia. cuman hijau agak kemerahan. Warna kulitnya? Warna kulit. Mengenakan atribut apa ini? Ini perak seperti sini, Itu semacam mahkota atau bagaimana? semacam mahkota, semacam logam gitu. Pakaian cuman pakaian putih panjang. Putih biasa. panjang. Ukuran postur tubuhnya semana? Biasa ukuran manusia paling sekitar 180 cm lah. 180 ya, seperti orang dulu ya Mas. Iya. Baik Mas Jalak, terima kasih. Nah, sini setelah mengikuti penelusuran bersama Dunia di Gua Rancang-Kencana ini, pengalaman apa yang bisa didapatkan? Seru banget ya. Yang jelas ini pengalaman pertama di mana aku tuh bisa kenal sejarah. Apalagi ini sejarah mengenai kerajaan Mataram yang terkenal itu di sebuah gua. Jadi ada beberapa sejarah yang belum terungkap, sedikit-sedikit terungkap tadi ya, Iya, di benar. penelusuran tadi. Dan memang Gua Rancang-Kencana ini telah merekam semangat percikan nasionalisme dari bangsa Indonesia sendiri sudah ada dari sejak zaman leluhur kita sendiri. Nah makanya sih kita juga sebagai penerus bangsa juga harus tetap menjaga nilai-nilai nasional.